Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya dalam video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara kit Gigabass dan juga kit subwoofer controller ataupun filter subwoofer. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video baru saya. Terima kasih. Nah, halo ya, kita lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada dua buah kit. Yang ini adalah kit filter subwoofer atau subwoofer controller ya. Ini untuk yang mau order, linknya ada di deskripsi video. Yang satu ini adalah Gigabass. Nah, banyak sekali dulur-dulur yang bertanya ya, perbedaan mengenai Gigabass ini dengan filter subwoofer gitu. Bedanya itu seperti apa? Nah, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan supaya dulur-dulur bisa lebih paham ya mengenai perbedaan antara kedua kit ini gitu. Yang jelas untuk fungsinya itu hampir sama, cuma berbeda seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu mengenai kit Gigabass ini. Nah, kit Gigabass ini itu dia cuma punya satu potensio ya, rata-rata cuma satu potensio. Yang mana potensionya ini di sini itu adalah potensio untuk ngebus. Jadi untuk menambah bassnya gitu. Jadi misalkan kita contohkan dulu-dulu punya driver atau punya power yang bassnya itu kurang menonjol gitu. Nah, ketika dulu-dulu pakai kit ini, maka bassnya itu dia akan nge-up, bassnya itu akan lebih terasa sesuai dengan settingan potensio di sini gitu. Misalkan tadinya bassnya itu nggak kerasa, terus ditambahin, dibuka, bassnya lebih terasa gitu. Cuma potensio ini tuh dia bukan karakter, jadi bukan karakter suara. Yang semula bassnya itu empuk pengen dikerasin, yang tadinya bassnya keras, bass jeduk pengen diempukin, itu enggak. Jadi ini tuh potensionya itu bukan potensio karakter, tapi bener-bener potensionya itu boost. Kalau misalkan bassnya itu bass empuk, dinaikin ya tetap empuk, cuma suaranya lebih keluar gitu, seperti itu kalau kita menggunakan kit Gigabass ini ya. Dan dia pengaturannya cuma ada satu boosting ini saja ya. Dan ketika kita misalkan menggunakan kit Gigabass ini, itu suara driver, suara karakter suaranya itu dia nggak berubah. Jadi misalkan drivernya itu suaranya misalkan ada suara mid, high, low, itu dia nggak kepotong, suaranya tetap ada dan nggak ngeboosting. Yang ngeboosting cuma nada bassnya, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan kit filter subwoofer. Kalau kit filter subwoofer ini itu dia rata-rata ya, rata-rata itu ada dua potensio. Cuma ini versi lebih matangnya, jadi ada 3 potensio. Tapi kita nggak usah bahas ya potensio yang ini, yang yang pasa ini kita hilangkan. Misalkan ini kita bahas mengenai volume, potensio volume, dan juga potensio untuk frekuensinya gitu. Nah, kalau filter subwoofer itu dia ada potensio volume untuk mengatur kerasnya suaranya itu gimana ya volumenya. Lalu ada pengaturan frekuensi, yang mana pengaturan frekuensi ini dia untuk merubah range kerja atau merubah karakternya lah, bisa dibilang. Yang tadinya misalkan bassnya itu empuk, bisa dibuat bass atos, bass jeduk, ataupun bass yang kalem, yang empuk, seperti itu ya. Dan filter subwoofer ini itu dia ketika kita pakai, maka dia memfilter atau memotong nada mid dan high-nya. Jadi yang keluar itu cuma nada subwoofernya, tergantung dari kitnya, tergantung dari settingan kitnya gitu. Kalau ini dia tergantung dari suara kitnya, dari frekuensi berapa sampai berapa, seperti itu. Biasanya sih dari frekuensi 40 sampai 250 Hz gitu biasanya, seperti itu. Jadi suara di atas itu, di atas 250 misalkan, atau misalkan 40 sampai 350 lah ya. Jadi nada di atas 350 ke atas itu dia terpotong. Jadi suara mid, high, low itu hilang. Terfokusnya pada nada kerjanya, seperti itu. Maka dari itu biasanya filter subwoofer ini dia membutuhkan driver lain untuk bisa dipadukan gitu. Jadi filter subwoofer itu minimal powernya itu harus ada 2. Jadi suara untuk subwoofernya sendiri dan suara untuk mid high-nya atau suara untuk musiknya sendiri. Jadi bisa lebih detail suaranya, seperti itu. Nah, lalu kalau untuk kit Gigabass ini yang beredar di pasaran
itu dia kebanyakan overgain ya, gainnya itu lumayan besar lur. Jadi dulur-dulur harus dimodif gitu supaya tidak tidak dengung gitu. Karena kebanyakan Gigabass ini dia kalau nggak dimodif ya, apalagi misalkan drivernya itu karakternya itu gainnya besar ya. Misalkan kita contohkan kit apalah yang gainnya besar, ketika dia dipadukan sama Gigabass itu dia overgain. Jadi bassnya itu kadang kebanyakan itu dengung, yang kedua itu ngebrok. Bassnya itu dia kayak brok-brok gitu. Padahal volumenya belum full. Baru misalkan setengah atau seperempat dia sudah nggak kuat gitu karena dia overgain. Jadi saran saya kalau dulu menggunakan Gigabass, yang pertama pastikan dulu kalau drivernya itu tidak overgain. Gainnya itu nggak wah gede banget, itu enggak. Terus kit Gigabassnya itu juga harus dimodif untuk penurunan gain supaya gainnya itu enggak terlalu besar ya. Nah, untuk cara modifnya mungkin dulu bisa lihat di video saya ya, atau di video saya pernah bikin dulu cara menurunkan gain kit Gigabass ini gitu, supaya suaranya itu dia nggak terlalu over dan tidak ngebrok bassnya, jadi tetap enak seperti itu. Nah, kalau untuk filter subwoofer sendiri itu dia karakternya sendiri emang bisa lebih enak lah gitu. Dan filter subwoofer ini dia membutuhkan power lain ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi supaya suaranya itu lebih detail gitu. Cuma kalau kita pakai filter subwoofer ini dia emang kekurangannya dia lebih boros. Soalnya kita harus bikin minimal powernya itu ada 2. Jadi power untuk subwoofer sendiri, untuk mid high sendiri gitu. Jadi nanti bisa lebih detail suaranya. Tapi untuk hasil akhirnya saya rasa lebih detail filter subwoofer. Nah, kalau kita menggunakan kit Gigabass ini itu kita cuma punya satu power ya, misalkan kita punya power SOCL saja satu tok gitu, itu bisa diaplikasikan pakai ini. Soalnya suara mid high-nya itu tetap ada, dia cuma nge-up suara bassnya aja gitu. Jadi lebih lebih enak gitu. Dan kalau dulur-dulur pengen tahu gambaran si kit Gigabass ini, dulur-dulur bisa contohkan pakai aplikasi di HP juga ada lur, namanya Bass Boosting. Nah, itu dulu coba install dan coba mainkan, yaitu seperti ini. Fungsinya itu kurang lebih sama. Jadi dia nge-boosting nada bass supaya bassnya itu lebih gede, lebih nge-up seperti itu. Tapi yang fungsinya hampir sama dengan kit Gigabass ini tuh dia ada misalkan Galaxy ya, Turbo Galaxy. Tapi kalau Galaxy itu dia cetekan kan, dia pakai saklar gitu, dan dia ngeposting semua nada sih. Jadi nada mid, low, high, sub semuanya itu keangkat semua, ke up. Jadi suaranya itu lebih open gitu. Cuma ya itu tadi, kalau gainnya terlalu besar maka jelek seperti itu. Jadi kalau saya sarankan sih kalau driver itu gainnya jangan terlalu besar lur. Soalnya driver itu kalau gainnya terlalu besar, maka ketika dipadukan dengan aksesoris misalkan filter subwoofer, pakai kit Gigabass, atau kita pakai tone control apa segala macam, itu dia suaranya pasti langsung rusak kebanyakan. Nggak terlalu enak sih. Kalau misalkan di setel cuma power saja ya mungkin oke gitu, kayak wah bertenaga, baru dibuka sedikit volumenya sudah kenceng gitu. Tapi sebenarnya itu ya nggak seperti itu. Soalnya kalau dia nanti ketambahan aksesoris, dia suaranya itu langsung pecah, langsung ngebrok bassnya gitu. Jadi kurang recommended sih gain driver terlalu besar itu. Saya sarankan sih standar atau malah lebih kecil gitu. Gainnya driver itu kecil, itu malah enak, suaranya lebih halus. Terus juga dipadukan sama aksesoris apapun tetap masuk, enggak overgain seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan mengenai perbedaan antara kit Gigabass dengan kit filter subwoofer ya. Mungkin dulur bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhannya atau dengan seleranya ya, karena emang selera orang kan beda-beda gitu. Ada yang suka A, suka B dan lain sebagainya. Jadi ya intinya kalau alat untuk ngeboosting nada bass atau supaya nada bassnya itu lebih clear gitu banyak lur. Salah satunya ya ini filter subwoofer
ada, Gigabass juga ada Galaxy, ada juga macam-macam pokoknya. Dan itu semua harus diperhatikan lagi. Kalau pengen suaranya itu clear atau suaranya ngebass, itu juga harus diperhatikan powernya, dan juga yang paling penting adalah speaker dan juga box speaker. Soalnya speaker dan boxnya itu kalau misalkan kita ngebahas mengenai karakter suara di sound system, itu pengaruhnya gede banget lur, bisa sampai 80% ditentukan dari speaker dan juga boxnya. Jadi perlu diperhatikan antara speaker dan juga box. Jangan sampai kita sudah pakai driver yang bagus, kita pakai aksesoris bagus juga, aksesoris entah itu filter subwoofer ataupun Gigabass, tapi ternyata suara soundnya itu enggak, bassnya itu kayak kurang. Nah mungkin itu bisa jadi karena speaker ataupun boxnya itu tidak mendukung, seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Itu lur ya untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.